Pemirsa, KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung sempat mengalami gangguan akibat masalah pada listrik bagian atas. Meski perjalanan KRL Green Line sempat terhambat dalam beberapa waktu, saat ini operasionalnya sudah kembali normal. Informasinya terangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. Penumpukan penumpang dalam jumlah besar terjadi di sejumlah stasiun KRL lintas Green Line, salah satunya di stasiun Tanah Abang. Hal ini dipicu akibat adanya gangguan operasional pada perjalanan KRL lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Diketahui salah satu KRL yang sedang melintas di antara stasiun Jurangmangu dan Pondok Ranji mengalami masalah pada aliran listrik atas akibat tersambar petir pada Senin sore. Akibatnya KRL tersebut mengalami mati listrik sehingga mengganggu operasional perjalanan KRL Tanah Abang Rangkas Bitung. Usai dilakukan perbaikan pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, operasional KRL lintas Tanah Abang Rangkas Bitung sudah kembali normal. Penumpukan penumpang pun kian terurai seiring dengan normalisasi perjalanan KRL ke arah Rangkas Bitung dari stasiun Tanah Abang. Aliansi Santri Pati Jawa Tengah membuka posko pengaduan terkait kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati. Hingga saat ini ada 50 santriwati yang diketahui menjadi korban pelecehan. Posko pengaduan dibuka untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain, mengingat tersangka diduga sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2024 lalu. Selain akan memberikan pendampingan hukum, Aliansi Santri Pati juga mendesak aparat kepolisian bisa segera menahan pengasuh ponpes yang sudah berstatus sebagai tersangka agar ada kepastian hukum. Kami di sini membuka pendampingan sama bantuan hukum secara gratis kepada santri-santri yang kena masalah, yang kena asusila terhadap kiai siapapun itu, kami akan mengawal bantuan hukum secara gratis. Terkait dengan aksi ini Pak, tuntutannya apa Pak? Tuntutannya kami mendampingi warga Tlogosari, warga korban yang anaknya mengalami pelecehan seksual. Pihak Yayasan Pondok Pesantren menegaskan jika pihaknya telah menonaktifkan tersangka dari seluruh kegiatan di lingkungan pondok pesantren, serta menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pihak Ponpes menyebut tersangka tindak asusila sudah lebih dari 3 bulan ini tidak tampak di lingkungan Ponpes dan keberadaannya belum diketahui. Bahwa nanti yang mendampingi istilahnya hukum yang berbicara, karena sudah saya lepas, sudah tidak termasuk anggota yayasan. Semua sudah saya ganti, saya nonaktifkan kemarin, ya. Sudah ini saya aktifkan semua, nilainya sudah saya nonaktifkan semua. Jadi yayasan ini sudah tidak ada tanggung jawab sama pelaku atau oknum tadi yang diduga pelaku tersebut. Enggak apa lagi. Dinonaktifkan sejak kapan, Pak? Apanya? Dinonaktifkan sejak kapan? Sejak minggu kemarin. Minggu kemarin. Iya. Polda Metro Jaya kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Para saksi diantaranya pihak taksi Green SM hingga Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hal tersebut diutarakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kambes Pol Budi Hermanto. Keterangan saksi akan melengkapi rangkaian penyidikan serta memperoleh gambaran peristiwa secara utuh dan objektif. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memeriksa 31 orang saksi untuk mengungkap penyebab kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April malam, mulai dari pelapor, pengemudi taksi, penjaga palang, saksi di sekitar lokasi, korban, petugas operasional PT KAI, serta pihak-pihak lain. Saat ini kasus ditangani Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya dan status penyelidikan naik menjadi penyidikan. Polisi melakukan cek tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.